One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Hamidah Nasution dari kelas MJT 1 Reg A. Pada video kali ini, saya akan mereview materi pada mata kuliah pengantar manajemen dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15 untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Pada pertemuan 9 membahas kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Pertama, pengertian kekuasaan atau power. Kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi atau merubah orang atau situasi. Adapun faktor yang mendasari adanya kekuasaan yaitu reward power, coercive power, legitimate power, expert power, dan referent power. B. Kewenangan atau authority. Ada dua pandangan yang saling berlawanan mengenai sumber wewenang. Pertama, yaitu teori formal. Wewenang adalah dianugerahkan karena seorang diberi, dilimpahi, diwarisi hal tersebut. Teori ini menganggap bahwa wewenang berasal dari tingkat masyarakat yang paling tinggi. Yang kedua, teori penerimaan, yaitu kunci dasar wewenang ada dalam yang dipengaruhi, bukan yang mempengaruhi. Jadi, wewenang itu ada atau tidak tergantung pada penerima. Adapun jenis kewenangan, yaitu kewenangan lini, kewenangan staf, dan kewenangan fungsional. C. Tanggung jawab atau responsibility. Responsibility merupakan arti dari tanggung jawab yang menunjukkan bahwa seseorang harus menjalankan tugas dan kewajibannya. D. Sentralisasi vs desentralisasi. Sentralisasi merujuk kepada cara pengorganisasian di mana keseluruhan tugas, tanggung jawab, dan perintah dipusatkan dari hierarki yang paling tinggi untuk kemudian hierarki yang di bawahnya menerjemahkan dalam bentuk tindak lanjut dari apa yang diputuskan dari hierarki yang tertinggi. Sementara, desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan dengan cara bagaimana kegiatan akan dijalankan. Pertemuan ke-10 kami diberikan tugas menyelesaikan kasus dengan delegasi, tanggung jawab, dan kewenangan. Pada pertemuan 11 kami membahas motivasi. Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk menunjukkan perilaku tertentu. Adapun faktor penentu kinerja yaitu pertama motivasi terkait dengan keinginan untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua yaitu kemampuan, kapabilitas dari tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan. Ketiga, responsibility merupakan arti dari tanggung jawab yang menunjukkan bahwa seseorang harus menjalankan tugas dan kewajibannya. Dan terakhir yang keempat yaitu lingkungan pekerjaan, sumber daya dan situasi yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Hierarki kebutuhan menurut Maslow. Pertama, kebutuhan fisiologis, kedua, kebutuhan rasa aman, ketiga, kebutuhan sosial, keempat, kebutuhan penghargaan, kelima, kebutuhan aktualisasi diri, enam, perspektif penyusunan tujuan mengenai motivasi, ketujuh, menyangkut tingkat keterlibatan anggota dalam penyusunan dan penentuan tujuan organisasi. Ketidaktahuan pegawai tentang tujuan organisasi akan menyulitkan perusahaan mencapai tujuan. Kedelapan, anggota yang bertipe X cenderung kurang dilibatkan.
tidak terlalu dapat diharapkan dalam penyusunan tujuan. Sedangkan yang bertipe Y cenderung untuk lebih dilibatkan dalam penyusunan tujuan. Pada pertemuan 12, kami diberikan tugas penyelesaian kasus dengan menggunakan materi motivasi. Pada pertemuan ke-13, kami mempelajari kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Pertama, kelompok kerja. Pengertian kelompok kerja. Kelompok adalah kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk sesuatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Kedua, kelompok kerja adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. B. Karakteristik kelompok. Merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang, yang berarti adanya karakteristik yang berbeda dari setiap orang. Adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. C. Kelompok kerja formal dan informal. Kelompok kerja formal adalah kelompok kerja yang dibentuk atau disusun secara resmi oleh manajer di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Kedua, kelompok kerja informal, yaitu kelompok kerja disusun atau tersusun dengan sendirinya ketika beberapa dari anggota organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana-rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. D. Peran kepemimpinan dalam kelompok kerja. Pertama, pemimpin formal, yaitu seseorang yang ditunjuk atau ditugaskan secara formal oleh organisasi untuk memimpin orang-orang dalam melakukan suatu pekerjaan. Kedua, pemimpin informal, seseorang yang secara alamiah dianggap mampu memainkan perannya sebagai pemimpin ketika kelompok kerja telah bekerja dan saling berinteraksi. Kedua, komunikasi dalam organisasi. A. Pengertian komunikasi, yaitu proses di mana seseorang berusaha untuk memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. B. Bentuk-bentuk komunikasi. Pertama, komunikasi interpersonal atau komunikasi lisan atau komunikasi tertulis. Kedua, komunikasi dalam bentuk jejaring, yaitu komunikasi pola roda, pola huruf Y, pola komunikasi bersambung, pola komunikasi melingkar, dan pola komunikasi menyeluruh. Pada pertemuan ke-14, kami membuat tugas video singkat tentang menghadapi suatu permasalahan jika menjadi pemimpin dengan menggunakan materi kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Pada pertemuan ke-15, kami membahas tentang materi manajemen konflik. A. Konflik adalah suatu situasi apabila salah satu atau dua belah pihak menunjukkan permusuhan dan menghalangi usaha masing-masing untuk mencapai tujuan atau sasaran. B. Penyebab terjadinya konflik terbagi dua, yaitu faktor manusia dan faktor organisasi. C. Akibat-akibat konflik. Akibat negatifnya yaitu menghambat komunikasi, mengganggu kohesi atau keeratan hubungan, mengganggu kerjasama atau teamwork, mengganggu proses produksi, bahkan juga dapat menurunkan produksi, dan juga menumbuhkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan. Individu atau personil mengalami tekanan atau stres,
mengganggu konsentrasi, menimbulkan kecemasan, mangkir, menarik diri, frustasi, dan apatisme. Kedua, akibat positifnya yaitu membuat organisasi tetap hidup dan harmonis, berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan, memunculkan keputusan-keputusan yang bersifat inovatif, memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat. D. Mengatasi konflik. Mengatasi dan menyelesaikan suatu konflik bukanlah suatu yang sederhana. Cepat atau tidaknya suatu konflik dapat diatasi tergantung pada kesetiaan dan keterbukaan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik. Berat atau ringannya bobot tingkat konflik tersebut, serta kemampuan campur tangan intervensi pihak ketiga yang turut berusaha mengatasi konflik yang muncul. Sekian dulu video dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.